Untuk segmen video sebelumnya, Kipo telah membahas bagaimana ELCB itu di instalasi dasarnya, persyaratan dan lain sebagainya. Nah, untuk di video part kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana pengujian ELCB itu secara detail. Pada video yang terdahulu, Kipo telah mengadakan percobaan, yaitu dengan adanya pengukuran daripada tegangan saluran utamanya, yaitu saluran primernya, berupa tegangan dari fase ke netral dan dari fase ke grounding, yang semuanya terjadi perbedaan. Itu berarti antara netral dan grounding tidak ada masalah, artinya tidak jadikan satu. Oke, untuk video yang selanjutnya kita akan langsung menuju ke ELCB-nya itu sendiri, dan ini adalah bagian yang sangat penting, dimana bagian di sini akan kita uji step by step sehingga kita bisa tahu persis bagaimana sebenarnya karakteristik atau fungsi daripada ELCB itu sendiri terhadap apa yang dinyatakan sebagai sorting terhadap bunyi. Oke, lanjut kawan. Sebelum melakukan percobaan pertama, agar kita tahu persis bahwa ELCB ini bekerja dengan baik, yang pertama akan kita ukur dulu antara fase dengan netralnya. Ya, dia ada di 238, kemudian antara fase dengan groundingnya ini terdeteksi 230-an. Oke, kita masih terdapat adanya perbedaan, jadi ini masih dikategorikan bekerja dengan normal. Oke, percobaan yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensorting antara fase dengan netralnya. Percobaan pertama ini tidak boleh secara langsung kita lakukan mensorting antara fase dengan netral dengan jumper ini. Karena apa? Karena untuk di ELCB, untuk sorting fase dengan jumper ini itu adalah bermasalah. ELCB ini untuk sorting fase dan netral itu harus kita pakai ujinya dengan menggunakan uji internal yang ada di dalam ELCB itu sendiri, dan itu sudah disediakan, yaitu melalui tombol yang berwarna oranye ini. Dengan kita menekan tombol warna oranye ini, kita akan bisa mengerti bahwa fase dan netral itu bisa short, artinya dia bekerja. Oke, akan kita tekan, dan apa yang terjadi? Nah, ini artinya apa? Sorting di dalam ELCB antara fase dan netral itu sudah terjadi. Oke, percobaan berikutnya, uji sorting antara fase dengan grounding. Kalau fase dengan grounding kita harus menggunakan jumper karena kita tidak disediakan oleh pabriknya di fasilitas internalnya. Oke, akan kita uji untuk percobaan yang kedua ini dengan menjumper antara fase dengan grounding. Oke, ini akan saya coba. Ini apa yang terjadi? Nah, trip juga. Berarti kalau seperti ini, fase dengan netral terjadi trip, kemudian fase dengan grounding juga sudah terjadi trip. Kalau sudah seperti ini, berarti ELCB ini siap untuk diuji dengan beban dan seterusnya. Oke, lanjut. Oke, percobaan berikutnya akan saya pasang beban. Jadi bebannya akan saya pasang bahwa di sini adalah fasenya, kemudian di sini netralnya. Ini adalah instalasi yang dasar, ya, instalasi yang wajib. Oke, untuk lampunya akan saya tutupin dulu supaya tidak terlalu mengganggu kamera. Sekarang netralnya ini akan saya pindah ke groundingnya. Jika nanti saya pindah, dia harus trip. Akan saya pindah. Jadi apa yang terjadi? Oke, dengan memindah netral yang tadinya di ELCB dan sekarang saya pindah ke grounding, dia trip, berarti dia berfungsi dengan baik. Oke, percobaan berikutnya. Sekarang kita akan coba bahwa netral ini akan kita sambungkan ke netral yang sebelum ELCB, artinya netral yang di utamanya. Apakah akan terjadi sesuatu? Akan kita lihat. Oke, jadi terjadi trip. Artinya apa? Bahwa netral yang ada di beban setelah ELCB ini pada prinsipnya dia tidak mau jika diberi netral sebelum ELCB, dan kadang inilah yang menjadi masalah jika instalasi di rumah kita itu sudah sangat rumit atau banyak sekali netral sehingga kita tidak tahu bagaimana netral itu berasal dan dari mana. Inilah penyebab bagaimana ELCB yang terpasang di rumah Anda itu selalu trip. Oke, percobaan berikutnya, netral ini ya kita sorting dengan di groundingnya. Apa yang terjadi akan kita lihat. Kita akan coba untuk sorting langsung. Jadi Anda lihat, nah trip, berarti di sini berfungsi dengan baik. Artinya apa? Jika netral daripada beban ini yang tadinya kita ambilkan keluaran dari ELCB dan dia kita jumper dengan netral yang ada di grounding dan itu terjadi trip, berarti dia berfungsi dengan normal. Artinya mendeteksi adanya arus tambahan yang dari netral ini ke groundingnya. Setelah tadi kita mensorting antara netral dengan grounding, sekarang kita akan mensorting antara fase dengan grounding. Jadi dengan pembebanan ini apakah terjadi trip? Oke, trip juga. Berarti ini berfungsi
sangat normal, artinya netral maupun fasenya terjadi short, berarti ini bekerja dengan baik. Oke, lanjut. Percobaan yang terakhir ini kita pada prinsipnya sama dengan percobaan kita sorting antara fase ini dengan groundingnya. Akan tetapi dalam percobaan ini kita akan menggunakan sebuah media, dan media itu kita ibaratkan adalah tubuh kita, karena tubuh kita itu terdiri dari air yang akan bisa membuat penghantar ke grounding. Oke, dalam percobaan ini saya sarankan kita tidak menggunakan tubuh kita sebagai media percobaan. Itu akan sangat berbahaya karena tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita melakukan sesuatu dengan tidak safety. Oke, akan kita uji coba, dan ini sekaligus akan kita shot ya. Shotnya akan menggunakan alat ukur, dan ini sudah saya setting pada posisi miliampere, dan setting miliampere ini nanti akan membaca berapa miliampere yang terjadi di sini. Oke, ini sesuai dengan standar yang ada di kemasan bahwa ELCB ini akan mengalami sorting apabila terjadi masalah atau sensornya itu akan bekerja jika berada pada kisaran 30 miliampere. Ya, oke, akan kita buktikan apakah dia bisa seperti itu. Baik, ini akan saya lakukan pengukuran. Di sini akan saya tempelkan langsung saja di fasenya, dan kita akan taruh dulu di ujung tisu yang paling jauh. Nah, ini akan terdeteksi 14, 15 ya, 15. Kemudian saya akan majukan lagi sedikit lagi, 17. Akan saya majukan lagi menjadi 19, 20. Akan saya majukan lagi menjadi 22, 21. Dan saya majukan lagi menjadi 25. Dan apakah kalau saya majukan lagi dia akan trip? Akan kita lihat. Nah, ini dia. Jadi ELCB ini akan bekerja dan trip di antara arus 25 ke atas ya, 25 ke atas, sehingga ini memang benar-benar bahwa ELCB ini bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya. Inilah uji coba ELCB yang sudah kita lakukan, dan semoga uji coba ini bisa memberikan wawasan kepada Anda untuk belajar lebih baik, dan kita semua tentunya, agar kita bisa memasang ELCB ini dengan baik dan benar. Saya mohon untuk selalu berhati-hati dan jangan terlalu berani untuk mencoba bila Anda tidak tahu persis apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dalam sistem listrik. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jika Anda merasa ada manfaatnya, silahkan subscribe dan salam sehat selalu. Terima kasih.